Itu jadi kayak ada tempat sampah yang di batu bata di semen gitu bang. Saya buang ke situ. Pas saya mau buang, loh kok ada apa? Awalnya tuh jadi kayak ketumpuk, terus kayak kepala pocongan gini bang. Bentuk Jujur, pernah nggak minta sama setan? Aja sih. Bang. Berarti fix ya, Mario bukan korban santet. Cuman ini adalah bekas dari orang sebelumnya. Mario, sebelumnya aku sama Kiatmu pengen prihatin dulu. Katanya kamu punya usaha, Iya, tapi ditutupi iya, usahanya sama orang. betul. Tahu orangnya? Enggak. Enggak. Aku pengen tanya sama Ki Atmo dulu sebelum ke Mario bercerita. Ki, mereka-mereka yang punya dendam, memilih untuk berkunjung ke dukun dan menyantet orang, itu karena mereka lemah kan? Orang yang nggak kelihatan bisa balas dendam toh? Orang yang kelihatannya kayak nggak berdaya untuk berantem, atau berbicara, atau menuntut. Karena mereka nggak tahu, karena mungkin mereka juga malas menuntut ke pengadilan atau kepolisian, akhirnya mereka berkunjungnya ke dukun, kata santet dia aja nih, Pak, untuk aku balas dendam. Betul nggak, Ki? Betul, dan juga itu salah satu cara paling clean, biar buktinya kan susah dibuktikan. Bang. Jadi rata-rata orang yang nyantet orang lain, itu nggak kelihatan dia habis nyantet orang lain. Nggak kelihatan, senyum-senyum malah baik sama orang yang disikatnya. Dan terkadang malah pura-pura menolong. Iya, iya. Ini mau cariin apa? Solusi ya? Mau cariin apa? Biasanya gitu, Bang. Oke, kita dengar dulu sekarang keluh kesah dari Mario ya. Apa yang terjadi sama Mario dan santetnya bagaimana? Silakan yuk. Ini kejadiannya tahun 2021 Pak. Jadi abis PSBB pada saat itu kan. Saya posisinya abis putus kontrak kerja. Nah, dengan modal yang tersisa kan ya mungkin saya coba cari-cari lagi peruntungan untuk cari kerja lagi karena kontrak habis kan pada saat itu. Cuman mungkin ya rezekinya belum datang bang. Saya udah datang sana sini buang ongkos kok nggak dapet hasil, belum dapet pekerjaan pada saat itu. Akhirnya dengan modal tersisa pada saat itu saya awalnya tuh mau coba udahlah daripada saya bengong doang saya mau coba buka usaha makanan. Nah tapi kan saya belum ada ilmu atau pengalaman dalam dunia bisnis nih bang. Akhirnya saya mau coba untuk buka nasi uduk dulu, Kiatmo, bang. Jadi hanya dengan modal 100.000 pada saat itu depan rumah. Nah, alhamdulillah 1 hari, 2 hari, 3 hari usahanya lancar bang, alhamdulillah. Terus ada beberapa tetangga, ibu-ibu yang biasanya suka pengajian di musola, Mas, kalau pesan bisa nggak? Aku mau pesan dong buat nanti pengajian ini jam segini bisa nggak? Oh iya, menunya apa? Jadi ada beberapa. Nah, kebetulan pada saat itu juga karena mungkin sudah cukup ramai, akhirnya saya minta bantuan sama ibu saya. Bu, tolong bantuin dong kalau ada yang pesan, ibu yang masakin, aku yang bantu packing. Nah, setelah makin berjalan kurang lebih sekitar 2 bulan bang, alhamdulillah bang, dari yang modalnya cuma 100.000 itu, omsetnya udah lumayan pada saat itu, dan sudah cukup lumayan lah untuk di lingkungan sekitar bang. Cuman kita bukanya masih di rumah pada saat itu. Nah, terus pernah waktu itu kejadian saya waktu itu lagi main, jadi saya punya teman anggota militer, dia butuh pengadaan, aduh lagi ada acara pengadaan catering, saya tawarin lah, bisa nggak saya ketemu sama izin komandannya buat nawarin gitu kan, akhirnya bisa waktu itu dapat kesempatan, dapat waktu itu dapat omset lah bang ya, dapat ini apa namanya ada yang beli gitu kan pengadaannya, terus ya udah saya pikir kayaknya nggak bisa nih kalau cuma di rumah doang, saya harus mau coba digedein sayapnya. Tapi kemana ya, ruko kan mahal, kios kan mahal, saya mikir gitu kan. Nah terus ya sambil jualan di rumah ada temen nawarin. Nih di daerah Jakarta Timur ada bang, di paling belakang lah Jakarta Timurnya gitu. Ada kios, berapa harganya? 1.500.000. Saya mikir bang, kios 1.500.000 kan. Pas saya cek ternyata 2 lantai. Jadi 1 lantainya itu buat, bisa dibilang gini, lantai atas itu bisa buat dijadiin mes, bawahnya itu bisa buat dagang bang, gitu loh. Terus kemudian dengan 1.500.000 saya pikir kayaknya oke nih, gitu kan. Karena kan yang pemikiran saya 2021 1.500.000 itu paling cuma kios kecil gitu loh. Terus akhirnya ya udah saya datang, saya ke sana, saya ngecek, lega bang. Itu kurang lebih sekitar ada depannya itu tuh terasnya itu tuh kalau dari ukuran lebar 15 meteran. Ruko dong itu. Hampir. Nah, cuman yang bikin saya makin semangat untuk kayaknya saya harus ambil nih.
lingkungannya bang, dekat wilayah kantor, Ya, sekolah, sama pemukiman warga. Ya. Ya udah akhirnya saya saya beli lah. Cuman saya salah bang, saya nafsu, saya salah. Saya langsung tembak 1 tahun. Saya salahnya di situ. Ya udah pelajaran, tapi ya udah saya mikir udah buka dulu, yang penting buka. Nah terus janjian sama ibunya, Bu saya mau buka gitu kan, nih saya langsung tembak 1 tahun, saya transfer. Nah, setelah saya transfer itu, kemudian ya udah kita buka, Bismillah, mudah-mudahan lancar ya Allah. Pelan-pelan bang, buka, beli kompor dulu, beli kulkas dulu, etalase, meja dan lain-lainnya. Terus udah gitu saya buka di Facebook tuh, internet, dicari waiters lowongan lah, saya open di situ kan. Saya ambil 2 orang bang, 2 orang. Nah, habis itu cowok dan cewek, yang cowok bagian saya bantu saya masak, nah yang cewek itu bagian kasir. Karena kan kalau cewek kan harus di depan, nggak boleh di belakang. Ya. Udah tuh berjalan kurang lebih tuh 4 bulan aman bang. Dari yang saya buka pertama di kios itu bang, itu aman, 4 bulanan aman. Terus banyak yang mungkin bisa dibilang karyawan, ya bang. Itu yang setiap makan siang datang, dan saya pikir karena saya bukanya juga kayak model-model kayak wartegan, tapi saya juga ada menu kayak ayam gepreknya, ayam pecelnya, gitu loh. Kok makin kesini saya mikir makin sepi gitu kan. Mungkin karena ya namanya pasang surut dagang kali ya. Sampai pada saat itu saya kejadian gini, Bang Robi. Saya lagi buang sampahnya itu buang sampah yang bisa dibilang kayak apa sih namanya itu, ayam tepungan itu loh. Kan disaring kan masukin karung kan. Saya buang. Nah jadi tempat saya itu belok kiri, itu jadi kayak ada tempat sampah yang di batu bata semen gitu bang. Saya buang ke situ. Pas saya mau buang, loh kok ada apa? Awalnya tuh jadi kayak ketumpuk, terus kayak kepala pocongan gini bang, bentukannya putih, keikat simpul gitu. Apaan? Pas saya pegang gini, panas. Ya mungkin matahari kali ya. Udah saya paksain aja, saya tarik begini, bentuknya pocong. Jenglot gitu. Pocong, bungkusan putih gitu bang. Saya kesel kan, nih siapa yang ngasih beginian nih? Tapi pas saya pegang panas bang, gitu loh. Terus ya udah saya pakai kayak serbet lah bang, serbet. Saya cuci, jadi bukan cuci di pers bang, bener-bener basah banget kan. Saya buka begitu, saya belek gitu kan, saya robek, isinya tanah bang. Nah setelah di tanah itu ya udah, saya ambil pengki dong, saya sapuin lagi, saya buang. Terus udahlah, saya nih kayak orang-orang gila nih, menurut saya yang kayak begini-gini ngapain sih, kayak kan gini-gini, maksudnya gitu loh. Saya usaha udah bener, dagang udah bener, jangan diganggu, kan kita nggak ngusik orang nih gitu kan, pemikiran saya bang pada saat itu kan. Jalan awal-awal seperti biasa. Nah gangguan pertama dimulai bang, jadi itu kurang lebih ya, ini perkiraan saya, selisihnya itu 3 hari setelah saya nemuin pocongan tersebut bang. Iya. Karyawan saya yang cewek bang, ya ini saya samarin namanya Nisa. Nisa itu tiba-tiba nangis sore sebelum maghrib. Kenapa? Karena dia pada saat dia mau ke kamar mandi, dia ngeliat nenek-nenek di situ. Tapi nenek-neneknya katanya tuh setengah sininya mukanya hancur, nggak tahu kiri atau kanan, pokoknya setengah mukanya hancur. Dan itu teriak nangis, minta pulang. Nah, itu pertama. Kedua, saya ini kayaknya nggak habis pikir, tapi mungkin ini yang orang-orang yang beli nih, ya kalau ngeliat muka saya yang pernah beli di kios saya, dagangannya ya bang ya, pasti tahu banget pada saat beli, makan siang-siang bang, jam 12 siang, jam 12 lewat lah, habis azan zuhur, lagi makan bang, nih ada yang beli, ada yang makan gitu kan, tiba-tiba bunyi ledakan, tapi arahnya dari kompor, tidak ada yang meledak, nggak masuk akal. Seberapa sering itu? Itu ada beberapa, setiap siang aja. Setiap siang. Tapi kalau pada saat yang untuk yang sebelum maghribnya bang, jadi setelah yang karyawan saya Nisa ini, beberapa hari itu jadi lebih sering banyak cewek nangis. Dengar suara. Tapi nangis itu bukan yang enggak gitu, ngerintih. Bener-bener yang begitu bang. Dan itu semua dengar bang. Akhirnya apa? Ya udahlah, saya pikir gini bang. Saya pikir ini kayaknya nggak beres nih. Singkat cerita, saya minta tolong lah sama, di situ kan ada RT sekitar bang. Saya minta tolong Pak RT, mohon izin nih Pak. Ya, makasih Pak RT yang udah bantu nih. Ya, saya Mario nih Pak. Terus akhirnya
pada saat saya minta tolong PRT, saya mau adain tahlilan ruko saya, mudah-mudahan setelah ada pengajian kali aja bisa mendatangkan rezeki. Saya nggak cerita gangguan enggak lah, gitu kan. Setelah saya cerita itu, oh ya boleh, berapa orang kira-kira? Ya yang di masjid aja ada berapa orangnya, udah datang aja deh gitu kan, ya cepet aja pada saat itu. Nah akhirnya pada saat itu kita menggelar lah tuh pengajian. Jadi makan itu tutup sampai jam 5, sisanya itu kita pengajian bang, kan prepare kan setelah Bada Isya itu. Ya. Percaya nggak percaya Bang Robi, itu ada yang teriak dari arah kamar mandi dan cewek. Seketika bang, pada saat kita lagi tahlil ya bang ya, yang la ilaha illallah, kan setiap habis yasin kan selalu begitu, la ilaha illallah. Itu ada sebagian yang kabur, ada sebagian yang kencang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu nakut. Jadi menutupi rasa takut bang. Pada ngelihat berarti suaranya dengar bang. Ya. Jadi semua jadi saksi itu. Yang ada di warga situ. Makanya pas ya nggak beres nih. Akhirnya besok kita buka pun nggak ada yang beli bang. Jadi omongan dari warga sekitar. Jadi yang tadinya itu rame, karyawan-karyawan, anak-anak sekolah yang setiap kalau pulang sekolah jajan di situ, beli makanan, beli ayam penyet lah, ayam geprek dan lain-lainnya, sepi. Saya akhirnya total itu kurang lebih sekitar ada hampir mau masuk 7,5 bulan lah bang. Tutup jadinya. Tutup bang, bangkrut. Jadi solusinya pada saat itu saya udah kayak, udahlah gini aja deh. Saya udah nggak kuat lagi dana. Saya nggak ngerti lagi suntikan dana dari mana lagi gitu. Karena kan saya nggak kerja bang, gitu kan. Iya. Jadi yaudah deh, ini karyawan saya cuman bisa gaji segini, setengah bulan tuh bang. Udah pulang ya, terima kasih sudah bantu saya. Akhirnya perabotannya itu bang, kayak kulkas, freezer dan lain-lainnya itu saya jual cepet, kayak ke tukang loak atau penadah lah. Iya. Setelah saya jual itu, saya pulang, saya tutup, saya nangis sama ibu saya sujud. Maafin ya bu, mungkin kalau anaknya salah, anaknya mungkin nafsu buka usaha, saya mohon maaf ya bu ya. Waktu itu pada saat saya bilang, karena waktu itu saya juga bisa dibilang agak ngelawan orang tua. Kenapa? Karena saya pada saat ngelawan orang tuanya adalah ibu saya udah bilang jangan langsung ambil 1 tahun. Iya. Tapi saya nafsu bang, karena kapan lagi dapat kios murah, takutnya kan dinaikin bang. Itu kan. Makanya pada saat itu saya mikir, saya setelah introspeksi kayaknya karena saya kualat nih, ya kayak jadi begini. Tapi yang saya nggak habis pikir adalah ini siapa yang naruh ini yang tanah ini loh, simpulan ini loh. Jangan dari setelah itu gangguannya banyak, usaha saya bangkrut, ya akhirnya ya uang saya hilang gitu aja bang. Ya mungkin resiko bisnis, tapi saya nggak terima resiko bisnisnya. Kenapa? Karena ini bang, bukan karena marketing, bukan karena memang memang omsetnya ya memang sehat ya bang ya gitu kan. Oh kalah saing nih dengan kompetitor. Kalau untuk kayak gitu saya nggak masalah bang, saya legowo. Tapi karena kalau saya bangkrut karena ini. Ya, I feel you, Mario. Aku juga waktu itu pernah ada buka usaha geprek-geprekan gitu, terus cuma berapa bulan, akhirnya aku tutup, barang-barang langsung mendadak jual semua. Makanya tadi pada saat Mario bercerita itu aku kayak, wah ini mah sama banget sama gue. Tapi bedanya kalau abang nggak ada yang nyerang-nyerang, memang waktu itu pasar lagi lesu aja. Sebelum aku ke Kiatmo, aku pengen Google Maps dulu lokasi usahanya Mario. Feeling aku ya, nggak tahu ya Ki. Ya. Feeling aku ya, memang ruko ini itu bukan masalah Marionya yang usahanya dikerjain orang, tapi sebelumnya ruko ini memang sudah dikerjain sama orang. Tapi sialnya pas Mario buka, ternyata si kiriman itu belum dicabut, belum ketemu. Sama Mario malah ketemu mungkin Ki. Jadi sebenarnya yang diserang itu adalah penyewa sebelum Mario. Mungkin ya, tapi itu Kiatmo yang ngelihat ya, nggak tahu juga. Yang serem memang lokasinya. Karena aku ambilnya meskipun kita nggak lihat lokasinya dulu ya, tapi ini kan bangunan lumayan. Harganya nggak masuk akal. Iya. Ya kan, harganya nggak masuk akal. Kemudian kalaupun ada orang yang pernah masang sesuatu di situ, bisa jadi ditimpa lagi. Biar apa?
biar yang punya tempat ini mati rezekinya. Baik yang punya tempat maupun yang nyewa tempat mati rezekinya. Memang bisa dibikin seperti itu. Kenapa orang biasanya ngasihnya seperti kain pocong, terus itu diisi tanah? Itu memang niatnya buat ngubur usahanya orang, seperti itu. Ini bener-bener kalau aku bilang tempatnya kalau dibangkitin dikit aja, itu pasti sangat ganggu sekali. Makhluk-makhluknya ganggu-ganggu banget sih. Ini ownernya tinggal di belakang rumah ini ya? Iya. Iya kan? Ya itu memang ini sih, memang jelas banget beberapa tahun kosong nggak dipakai orang. Iya, aku rasa kayaknya mungkin tetangganya si ownernya ini memang nggak suka sama ownernya. Jadi gimana caranya biar tempat ini jangan tersewa aja gitu kali ya. Kali ya. Bisa jadi Ya. Cuman ya setidaknya Mario bukan dikerjain sama orang yang sirik sama Marionya. Memang ini mungkin ya penebusan dosa aja ikutan setan-setanan kali. Bisa jadi. Ki ngeliatnya gimana jadi? Ya aku lihat sepakat sama Bang Robi. Kalau tempat ini memang sengaja dibikin serem sama orang-orang tertentu. Tujuannya mungkin nggak spesifik ke tempat usahanya Mario ya. Tapi memang buat orang yang punya tempat itu, punya lokasi itu. Wah, itu kan pinggir jalan banget, pinggir jalan gede. Apapun usahanya, insya Allah sebenarnya bisa maju. Tapi kalau akhirnya timbul gangguan seperti itu berarti memang dipasang settingannya supaya orang nggak betah di situ, Bang. Iya. Serem sih. Kalau misalkan ada entitas, Ki, ketika kita ngajiin, kita sedang melakukan ibadah, dan dia malah berontak, berarti kan kurang ngajar banget ini. Betul. Jadi gini, buat sebagian orang kan mindsetnya gini, Bang. Kalau ada gangguan segala macam sesuatu, itu ngajiin aja, diyasinin aja. Iya betul, itu untuk kebaikan. Tapi coba entitas atau santetnya itu diganti kata menjadi beling aja. Kalau ada beling harus ngajiin segala macam. Apakah cocok? Ternyata kurang tepat. Harus diberesin dulu dengan caranya masing-masing. Memang seperti itu. Kalaupun itu nanti ada sesuatu yang teriak saat kita melakukan sesuatu yang lain penanganannya, ini harus diberesin nih berarti. Supaya benar-benar hasilnya maksimal gitu, Bang. Ya, masalahnya kadang kita kan tergiur dengan harga yang murah, apalagi kita memang orangnya sudah sangat semangat untuk mencari rezeki buat keluarga ya, Yo ya. Betul. Jadi pengennya kayak cepet-cepet aja, apalagi kan kita bukan kayak Ki Atmo atau dukun-dukun lainnya atau Indigol ya kan yang bisa ngeliat apakah ini berhantu atau enggak. Nah, untuk mencegah itu, Ki ngasih saran apa biar kita nggak terjebak dengan harga murah, ternyata lokasinya itu strategisnya buat setan, bukan buat manusia. Gimana? Jadi gini teman-teman, kalau boleh itu dites ya. Kalian garam, semua orang bisa beli garam kan? Nah, ini gini aja, aku praktekin. Ini gelas, kemudian garam 1 genggam. Ini bisa kalian coba di rumah juga. Kalau kalian ngerasa capek-capek atau sering ngerasa bangun tidur nggak enak, taruh di lantai tempat usaha itu, kemudian tutup, gelasnya ditutup dengan cara terbalik, ditutupin ke garam itu. Saat nanti garamnya itu meleleh dengan cepat, kayak berair, itu pasti ada energi-energi yang kurang cocok di situ. Itu entah itu aliran sungai bawah tanah, entah itu aliran-aliran dari energi-energi yang seperti itu dia. Itu yang harus diberesin, Bang. Itu yang harus diberesin dulu. Jadi kalau boleh ke orang yang nyewain tempat atau segala macam, biar kita nggak rugi, cek dulu boleh nggak? Seperti itu aja. Rezeki, sebenarnya kamu nyaranin nggak sih kalau misalkan orang pengen beli rumah, Pah, telepon aja dukun itu, Pan, misalkan kata istrinya, bawa dukunnya aja dulu untuk survei, bagus apa enggak, itu udah masuk musyrik apa kayak mana, Ki? Kalau aku bilang, itu kan konsultan ya, cuman sekedar konsultan. Bisa aja cari duit. Iya sih. Jadi gimana, Ki menyarankan itu harus ada ahli spiritual untuk mensurvei? Gini aja. Biar demokratis aja ya, biar demokratis. Kalau kalian ingin menghuni suatu tempat tertentu, mau beli apapun lah ya, kalau kalian nggak paham, belajar dulu. Kalau mau shortcut, ya ada konsultan yang mengerti tentang hal-hal seperti itu. Feng Shui, segala macem, seperti itu aja, Bang. Tanaman itu ngaruh banget. Di suatu tempat itu ngaruh banget. Jadi ya belajar arah mata angin, belajar kemudian yang tadi
Bang Robi garam itu juga. Ya. Itu udah sangat membantu sih Bang. Tapi aku pengen mencoba menetralisir dan juga mengklarifikasi semua. Apa yang terjadi sama Mario itu nggak ada hubungan di episode kita sebelumnya kan, Ki? Nggak ada hubungannya. Karena time frame-nya sekitar berapa? 2018 ke 2021 3 tahun lah ya? 3 tahunan. 3-4 tahun lah ya. Iya, 3-4 Seperti itu. Ya sih, Bang. Berarti fix ya, Mario bukan korban santet. Cuman ini adalah bekas dari orang sebelumnya. Mungkin lebih tepatnya korban santet nggak sengaja. Iya. Itu sih. Mario kapok nggak buka usaha. Sekarang kalau Bang Robi boleh tahu kegiatannya apa, Mario? Sekarang saya punya agensi di rumah. Agensi apa tuh, Dek? Jadi lebih banyak ke human research tapi untuk host live. Untuk host live, ya TikTok gitu ya seperti itu. Tapi catering tetap lanjut, cuman di rumah. Masya Rumah Allah. pribadi. Keren agensi satanik gitu. Oh enggak. Tidak ada bersih Tidak satanik. bersih. Ya? Bersih. Mario nggak di teror berarti ya? Nggak ada. Teror cuma di beberapa sosial media doang. Jadi kayak sosial media tapi udah sehat. Buzzernya mereka. Buzzernya Mereka karena kamu ke podcast di sana dan di sini. Kamu mau ngomong apa buat Bang Mongol? Katakan kita tahu Bang Mongol adalah pionir dari membuka semua hidung gelap ini. Pertama kan dari Bang Mongol, dia retired. Akhirnya dia menceritakan. Ini kita kembali ke episode sebelumnya teman-teman, karena ada hubungannya dengan ilmu hitam juga. Tapi aku pengen menyenggol sedikit biar kalian semakin kapok aja. Untuk jangan ikutan. Kan Bang Mongol adalah pionir untuk membuka semua yang ada di balik tirai. Iya. Dan kamu kayaknya kesekian ya. Satu, Bang Mongol ada 2, dan Mario kayaknya yang kelima lah ya. Ada beberapa. Ada beberapa, dan kamu ikutan akhirnya membuka ini. Membuka. Mau ngomong apa sama Bang Mongol? Ngomong. Bang Mongol, saya salah satu fansnya Abang. Terima kasih Bang udah membuat saya yang tadinya takut Bang buat bercerita, sekarang saya berani untuk bercerita. Sekali lagi, saya cuma mau menyampaikan tujuan dan niat saya hanya untuk memberikan warning kepada masyarakat, jangan sampai terjerumus ke ke tempat perkumpulan mereka. Karena saya jujur, saya mengakui secara pribadi, cara doktrin mereka, manipulasi mereka, bujuk rayunya sangat pintar sekali. Saya sangat mengakui itu. Oke, hati-hati jadi. Sangat berhati-hati. Walaupun kita kondisi miskin sekalipun Bang, nggak ada uang Bang. Ya. Saya akui memang itu sulit. Tapi setidaknya saya jamin, saya yakin yang namanya cobaan pasti ada hikmah. Percuma banyak duit tapi kita nggak bisa menikmatinya. Betul. Karena kita akan mati duluan sebelum uangnya habis ya. Kalau bisa jangan sampai terlalu cinta dengan duniawi, Bang. Benar, setuju. Ya, tapi tadi Bang, kata Kiatmo kan kalau kamu terusin kamu bisa makin kaya raya. Nggak tahu kalau itu. Tapi yang jelas saya tidak ada niat untuk ikatan-ikatan itu. Nggak mau. Jangan Kiatmo deh kayaknya. Kayaknya. Aku lagi. Lu ya? Iya. Lu ya diikatan. Iya sih kan sebenarnya. Ampun nih Bang ya, ampun ya. Kiatmo, dalam setiap ritualmu, terkadang aku nggak tahu ya Bang, beberapa dukun itu mantranya itu kan disesuaikan kepada siapa dia meminta. Betul. Tergantung kasusnya toh. Bener nggak? Betul. Jawab jujur. Pernah nggak minta sama setan? Aku nggak pernah sama sekali. Bahkan ya Bang ya, ini sedikit aja lah. Kalau aku lihat orang-orang, tolong kalau kita mau beribadah, luruskan softnya dan rapatkan. Karena kalau enggak, setan akan masuk. Kalau aku mau ibadah, setan mau ikut, ayo, asalkan ibadah sama Tuhan. Itulah Bang. Sih, Bang. Berarti fix ya, Mario bukan korban santet. Cuman ini adalah bekas dari orang sebelumnya. Ki, terima kasih banyak. Terima kasih. Mereka yang tersesat yang melakukan aktivitas seperti ini di sebuah rumah, menyembah setan, menganggap dirinya adalah penguasa dan lebih dari Tuhan, rata-rata mungkin mereka yang jauh dari keluarga. Betul, Mario? Betul. Kalau gitu, selain mendekatkan diri kepada Sang Pencipta kita, mari kita lebih mendekatkan diri kepada keluarga kita semua ya. Kita pamitan, makasih banyak Mario buat ceritanya. Kiatmo terima kasih banyak, dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.